Kristen itu cukup sederhana, simple. Jangan dipusing-pusingin. Ya nanti gimana ya kalau ya saya ke gereja harus, ya saya kan harus, ya saya kan bersaudara, saya itu masalah aturan-aturan. Ini jelas dikatakan, simple sekali. Ayat firman Tuhan mengatakan. Maka dikatakan hati-hati nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat. Kenapa? Keyakinan iman kita. Kita orang-orang yang kudus, Ibrani 10 ayat 10. Kita dikuduskan selalu untuk selamanya. Tidak ada lagi pengurapan. Ayo kita di sana pengurapan loh. Ada di sana bukit doa, ada di bukit. Ini dia, di hati kita. Firman Tuhan mengatakan, gerejamu adalah di hatimu. Ngapain kita ke gedung? Ini gedungnya, ngapain? Untuk saling menyatakan, saling mengingatkan, saling membangunlah engkau satu dengan lain. 1 Samuel 5 ayat 11. Saling mengingatkanlah, saling membangunlah kalian. Kalau kita nggak ketemu, bagaimana kita mengingatkan? Sederhana sekali. Tuhan terima kasih, kok indah sekali ya. Nggak ada rasa takut. Gimana rasa takut? Firman Tuhan tadi sudah saya bacakan, jelas semua. Makanya katakan, siapa mau menyesatkan lagi? Oh no way. Jangan ada dusta di antara kita. Aku masih seperti yang dulu. Bahwa percaya kepada Yesus. Percaya sebagai pengikut Yesus yang sejati. Kedua, nggak heran lagi, menyangkal kebenaran Tritunggal. Ya, Trinitas, Tritunggal. Kita ketahui bersama adanya doktrin iman Kristen yang mengaku sebagai salah satu Allah yang esa, namun hadir 3 pribadi, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana ketiganya sama esensinya, sama kedudukannya, sama kuasanya, dan sama kemuliaannya. Jelas tertulis. Ya, walaupun kita banyak di luar sana kita dengar, woi heran ya, Tuhannya kok ada 3 ya? Ya, Tuhannya orang Kristen kok ada 3? Itu bahasa-bahasa yang mereka tidak paham. Sering saya katakan itu salah kaprah. Doktrin Tritunggal bukanlah suatu ajaran yang dibuat, direkayasa oleh orang Kristen. Ajaran ini telah diwahyukan sejak zaman Perjanjian Lama. Tertulis semua itu. Banyak ayat-ayat yang menuliskan tentang Tritunggal, walaupun bukan dalam bentuk implisit, bukan penegasan langsung, melainkan tersembunyi. Kita lihat ayat-ayatnya. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Slide. Membuktikan Tritunggal itu sejak Perjanjian Lama telah dikumandangkan. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Bukan dibilangnya, baiklah aku menjadikan manusia. King James Version mengatakan, he said that, and God said, let us make man in our image. Let us. Jamak. Ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi jelas dikatakan itu kita. Jadi sangat jelas meskipun dalam bentuk implisit masih tersembunyi. Doktrin Tritunggal itu sudah dinyatakan sejak dari Perjanjian Lama. Slide. Kita lihat banyak ayat-ayat yang mendukungnya. Yang di Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 19, 2 Korintus 13 ayat 13, 1 Yohanes 5 dan ayat 7, dan banyak lagi. Ya. Yang menyatakan bahwa kebenaran Tritunggal itu lebih diperkuat dengan wujud pengakuan-pengakuan oleh bapak-bapak gereja yang dalam pengakuan iman rasuli. Kita kenal dengan the Apostle Creed. Tidak ada yang diragukan lagi. Walaupun secara implisit tidak ada dituliskan. Tapi dengan
Ayat-ayat firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian itu jelas. Kita. Ya, apa Matius 28:9. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bagian yang ketiga. Ya tadi yang pertama menyangkal. Yesus tidak ada. Siapa itu? Tetangga kita. Kita tidak menyangkal kan? Kalau menyangkal nggak mungkin kita datang kemari. Yang pertama tetangga kita. Yang kedua tadi siapa? Tritunggal tidak ada itu. Siapa itu? Heran gue deh. Tuhannya ada 3 orang ya. Iya. Lucu ya. Siapa itu? Kita ketahui bersama. Dan ingat, ada enggak orang yang percaya kepada Yesus menyatakan Tritunggal nggak ada? Di akhir zaman ini tidak 1-2 orang. Ada yang langsung, ada yang tersembunyi. Jadi yang pertama tadi menyangkal Yesus ada, tetangga kita. Yang kedua, Tritunggal itu lucu. Tetangga kita dan orang yang duduk bersama kita tapi tidak bersama-sama dengan kita. Yang ketiga nih, mereka menggunakan nama Yesus. Siapa ini? Mari kita renungkan kembali. Edo Doizon, apa yang dikatakan mereka menggunakan nama Yesus? Apakah ikut saya di sini? Apakah orang yang lain? Kita harus bisa. Siapa sih sebenarnya kita ini? Di Matius 13 mengatakan, Yesus akan berkata, akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Dan berkata, akulah dia. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini Yesus berkata loh. Ya, yang maha tahu. Ya, maha kuasa. Apapun yang kita lakukan, dia tahu semua. Apapun nanti yang kita lakukan besok lusa, dia tahu semua. Maka dikatakan tadi, Yesus berkata, akan datang banyak orang. Akan banyak orang membawa namaku. Kalau kita lihat di 2 Korintus 11 ayat 34. Tetapi aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Dan seterusnya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Ya. Rasul Paulus menyatakan pada jemaat Korintus. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Urapan, datang kemari. Urapan. Ya, ini firman Tuhan. Atau kepadamu diberikan roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Intinya di sini, Yesus yang lain dan Injil yang lain. Apa itu? Siapa itu? Ini artinya tentang pemberitaan Injil Kristus yang sudah tercampur dengan kita ketahui bersama. Tidak aneh lagi, tidak asing lagi. Legalisme hukum Taurat. Aku percaya Yesus. Taurat muncul zaman sebelum Yesus. Percaya nggak kita sama Yesus yang telah memberikan kasih karunia pada kita? Amin. Jangan dong pegang-pegang lagi aturan-aturan yang sebelumnya. Kadang-kadang kita salah kaprah. 10 hukum Taurat aku saya ikutin dong. 613 hukum. Pengantaranya adalah hukum tersebut. Kenapa? Karena dulu belum tahu kita itu benar atau salah. Makanya Allah memberikan suatu aturan-aturan, yaitulah hukum Taurat.
sebanyak 613 kitab. 612 kita lakukan, 1 batal. Allah mengetahui. Tersiksalah nanti anakku ini semua. Tetaplah dalam dosa semua nanti ini. Tidak bisa melakukan 613. Pengantara ingin mengatakan bahwa hati-hati loh, kalau kamu ini, kalau kamu ini, kalau kamu ini, kalau kamu ini. Karena sebelum ada Taurat, kita tidak tahu apa itu dosa atau tidak. Nah, dalam ini dikatakan tadi, legalisme hukum Taurat. Dilahirkanlah, mati, disalibkan, bangkit, ditebuslah dosa kita. Dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Dan tidak ada lagi aturan-aturan yang menyatakan kamu berdosa atau tidak. Kenapa? Karena kamu telah dikasih anugerah, kasih karunia. Diberikan hukum kasih. Kasih yang bagaimana? Kita ketahui bersama. Kalau saya mengasihi, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu. Berarti holong mangalah holong mai. Ya kan, saya mengasihi dia supaya saya dikasihinya. Oh, saya mengasihi dia karena dulu mengasihi saya dia. Balas jasa. Yesus mengatakan perintah baru. Kasihilah sesamamu seperti saya telah mengasihi kamu. Harus kita bedakan. Kasih sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Kasih sebelum Yesus kita dituntut. Kau harus gini ya. Kasih sebelum Yesus dituntut. Kasih saat Yesus dituntun. Dianugerahkan. Pemahaman ini kita harus mau memahaminya. Kalau enggak, kembali tadi itu, Injil Kristus. Kamu diberikan pemahaman-pemahaman. Sehingga tercampurlah kasih karunia dan Taurat. Kenapa? Kembali cerita tadi. Kita harus mau melihat ya ayat demi ayat. Saling menghubungkan. Supaya kita bisa merasakan, Tuhan terima kasih. Indah sekali. Ya ternyata kekristenan itu simple. Apapun gangguan dari luar. No way. Aku ini orang kudus. Bagaimana kita mencari orang kudus? Keyakinan iman kita. Ya keyakinan iman kita. Apa itu keyakinan iman kita? Kalau kita baca di Roma 8 ayat 30 sampai 39. Keyakinan iman. Ya. Kita telah dikuduskan. Ya kalau kita baca di Roma 8 ayat 31. Siapakah? Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita. Siapakah akan melawan kita? Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kita dipilih, dipanggil, dipilih, dibenarkan, dimuliakan. Maka saya kata, indah sekali ya, aku orang-orang terpilih. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Kita juga harus bisa melihat hal-hal apa sebenarnya yang kita dasarin dikatakan pengajaran sesat. Di 1 Timotius 1 ayat 3 sampai 11. Ya. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka menggunakan.
Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Jelas. Karena sudah banyak orang tidak benar dulu. Ketahuan dia tidak benar karena hukum Taurat. Kalau nggak ada hukum Taurat dulu tidak tahu itu benar atau salah. Timbul hukum Taurat, maka orang tahu pada zaman dulu itu, zaman si Musa dan seterusnya, tahu itu benar atau salah. Kalau nggak ada nggak tahu. Kenapa? Karena begitu rusaknya manusia dulu. Makanya Allah membuat aturan-aturan. Apa itu hukum Taurat? Maka dikatakan kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsapan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Anggo nggak benar, benar kan gunanya hukum Taurat. Melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak, pembunuh ibu, bagi pembunuh pada ayat 10, bagi orang cabul, pemburit, bagi penculik, bagi pendusta dan terusnya, segala sesuatu bertentangan dengan ajaran sehat. Ajaran sehat yang berdasarkan Injil, ya, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia, maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepada aku. Inilah yang saya katakan tadi. Ya, memakai nama Yesus untuk yang nomor 3 tadi. Galatia 1 ayat 6 sampai 9, hanya satu Injil. Tidak ada Injil lain. Injil berita sukacita. Ya. Tidak ada Injil lain. Kalau ada Injil lain, sesat. Ya. Indah sekali Bapak Ibu. Sukacitalah senantiasa. Berdoa. Bersyukur dalam segala hal. Indah sekali. Kita imani, keyakinan iman kita tadi sudah saya sampaikan di Roma 8 ayat 30 sampai 39. Kalau sudah Allah teman kita, siapa lawan kita? Dikuatkan lagi dengan Galatia 5 ayat 1-4, kemerdekaan Kristen. Merdeka dari dosa. Bukan berarti saya suka-suka buat dosa, tidak. Kita merdeka dari dosa. Kita harus akuin, kita harus imanin bahwa kita sudah bebas dari dosa oleh kematian Yesus di kayu salib. Terus bagaimana saya bebas dong buat dosa? Namun, layanilah satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Galatia 5 ayat 13. Jadi jangan hanya mengatakan, wah penuh dong penjara. Suka enggak ada lagi penjara. Suka-suka saya buat dosa. Kenapa saya sudah merdeka dari dosa? Kenapa? Karena hati kita sudah dibebaskan dari dosa. Hati kita penuh dengan kasih. Kasih yang bagaimana? Roma 8 ayat 39 dia katakan tadi. Kalau sudah dia lawan kita, siapa lawan kita lagi? Indah sekali. Ya, Roma 8 ayat 30 sampai 39. Coba kita baca lebih ulang-ulang. Rasanya, iya Tuhan, betul. Saya penuh pergumulan, penuh tantangan, baik dari dalam, baik dari luar, baik dalam keluarga, dalam segala. Tapi, semuanya itu adalah atas sepengetahuanmu. Kalau kita kembali Roma 8 ayat 37, kita ini adalah orang-orang yang menang. Ingin saya kuatkan lagi bahwa Alkitab menuliskan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tanda kutip ya, jangan kita pula. Berarti titah 10 tidak berguna lagi. Tidak, sudah digenapin. Kadang-kadang itu yang kita salah kaprah. Ya. Kenapa digenapin? Karena kita sebagai manusia, ya ciptaan Allah, dia tahu tidak akan bisa sanggup melakukan itu. 613, bukan 10 ya, itu yang pun hanya rangkumannya. 613, 612 kita kerjakan, satu tidak kerjain. Dosa.
Galatia 2:16 mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, kamu dibenarkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Sebab kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus supaya kami dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, kenapa saya tetap bicara hukum Taurat? Karena apa yang kita alami selama ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yang banyak aturan-aturan. Tadi saya mulai, nanti ya kalau gini kamu harus gini ya. Kamu kalau ini kamu harus gini ya. Ya, rasanya kok sulit kali sih menghadap Tuhan itu gitu loh. Kok harus banyak peraturan, kok harus gini, harus gini, harus gini. Walaupun itu tanda kutip. Back to your heart. Maka saya bilang, mari kita renungkan kembali. Saya juga. Dari dulu saya renungkan, saya coba baca, Ya Tuhan, bagaimana? Karena saya diajarkan dulu dari sekolah minggu, harus gini loh ya, harus gini, harus gini, harus gini. Tapi makin saya baca, oh iya ya, ternyata dulu hukum Taurat memang gitu, penuh dengan aturan-aturan. Supaya kita bisa menghadap Yesus, supaya dosa kita harus dihapuskan. Ya, kita harus melalui nabi, dipotong ini, masuk ke kamar ini, sehingga dosa kita dihapuskan. Sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena kita sudah bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tolong aku Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah kudus. Perjanjian lama kita tidak kudus. Maka kita dikuduskan dulu melalui nabi. Supaya dosa kita bisa dihapuskan. Sekarang, Ibrani 10:10. Kita telah dikuduskan sekali untuk selamanya. Allah itu kudus. Kita bisa berhubungan dengan Allah karena kita kudus. Kalau kita tidak kudus, tidak mungkin kita berhubungan dengan Dia. Maka saya kata, Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Engkau sucikan hati kami. Engkau merdekakan kami dari dosa. Bapak Ibu saya dalam Yesus Kristus, kita tahu juga bahwa apa yang kita harus siapkan dalam perlengkapan rohani dalam kehidupan kita. Ya, Efesus 6 ayat 10-20 mungkin bisa kita baca nanti perlahan-lahan. Kita harus tetap mempersiapkan, melengkapi hidup kita dengan perlengkapan rohani. Apa itu? 2 Timotius 3:16 katakan, tulisan, buat yang dituliskan dalam firman Tuhan untuk mengingatkan, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kehidupan kita dan lain-lainnya. Caranya gimana? Efesus 6 ayat 10-20 menyatakan demikian. Jadi bagaimana kita mengatakan saya tidak bisa digoyang orang lain? Kenapa? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak mau memahami, kalau tidak mau merenungkan, bagaimana kita mau menguji apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu? Kita harus menyiapkan diri kita. Melalui apa? Melalui kehidupan rohani kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa ya. Pelajaran apa yang bisa kita dapatin? Ya, pemahaman apa yang bisa kita dapatin dari firman Tuhan hari ini? Kita harus mau melihat keberadaan kita, kehadiran kita terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat di zaman now ini. Kita harus tahu bagaimana penampilan-penampilan mereka. Penampilan-penampilan yang orang sudah kita tuakan. Yang sudah kita hormatin. Tapi tidak bisa menjadi teladan secara rohani. Secara spiritual, secara moral. Dalam sikap kita sehari-hari. Apakah itu termasuk nabi-nabi palsu? Pengajaran-pengajaran palsu? Kita harus hati-hati. Nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran palsu, hati-hati. Bukan hanya dari eksternal. Internal kita. Ya, tertanam di bawah alam sadar kita.
Ya, secara rohani, secara spiritual, secara moral. Banyak kita lihat saat ini menyampaikan firman Tuhan. Ya, pengajaran-pengajaran. Sementara keberadaan dia bisa kita nilai. Kok dia gini ya? Kok dia gini ya? Maksudnya di sini kita harus bisa melihat diri kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, agar kita tidak termasuk salah satu yang disebut Yesus di Markus 13 ayat 5 sampai 6 tadi. Dia memakai namaku. Makanya kan waspadalah. Kadang-kadang kita tidak bisa mengawasi diri kita dan menjaga diri. Ya mohon maaf ini, kita orang yang sudah mendapat tohonan. Tidak ada salahnya kita saling mengingatkan. Ya, pengajaran-pengajaran palsu dari internal hati kita. Kadang kita ingin menyatakan pada orang aja, Aisonaidon, back to your heart. Mari kita lihat hati kita. Ada nggak pengajaran-pengajaran palsu keluar dari hati kita? Maaf, yang punya tohonan dulu lah kita, saya ngomong ini. Kenapa? Bagaimana mengatakan domba kalau gembalanya pun walaupun firman Tuhan mengatakan pergilah, jadikanlah, baptislah dan ajarlah. Semua kita, bukan hanya yang punya tohonan. Semua kita jemaat. Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus, maka saya katakan tadi, sangat sederhana sekali memang pesan firman kita ini. Karena judulnya tadi adalah hati-hati, waspada, jangan sesat. Saya tidak mau cerita akhir zaman. Karena topiknya adalah waspada, jangan sesat. Walaupun kejadian ini terjadi di zaman akhir, bukan di akhir zaman. Zaman akhir berarti udah mendekati akhir zaman. Kapan akhir zaman? Firman Tuhan mengatakan, ya, di Daniel tidak tahu kapan datangnya akhir zaman. Makanya saya tetap fokus berbicara penyesatan nabi palsu, karena memang topik kita hari ini adalah hati-hati dalam orang-orang yang menyesatkan kita. Ya. Orang-orang kita kadang-kadang lupa siapa sebenarnya kita ini. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai. Ya. Ternyata kita terikat terhadap hal-hal yang amoral. Ya. Terlibat dalam krisis keteladanan. Tidak salah saya mengatakan demikian. Ya, firman Tuhan, saling membangunlah kalian, saling mengingatkan. Ya, krisis moral. Krisis keteladanan. Kenapa? Muncul dari internal hati kita. Ini lebih kata tadi, penyesatan yang dari hati kita, yang muncul tanpa kita sadarin. Firman Tuhan menyatakan demikian. Kenapa? Dia memakai namaku. Iya dong. Orang label kita tahu dia ini pengikut Yesus loh. Ya kan? Label kita kan pengikut Yesus. Berarti apa yang kita lakukan? Bapak Ibu terkasih dalam Yesus Kristus. Makanya khotbah hari ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga kekudusan. Ya. Kekudusan yang sudah kita miliki sekali untuk selamanya. Tak bosan-bosan saya katakan Ibrani 10 ayat 10.
agar jangan terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat yang senantiasa mencobai perjalanan hidup kita. Ingat, yang paling berbahaya adalah ketidaktahuan kita dari alam bawah sadar kita. Halanya ipa somal-somal. Tubuh kita adalah terdiri tubuh, roh, dan jiwa. Roma 12 ayat 2, berubahlah pembaruan budimu. Sederhana sebenarnya. Pembaruan budi itu apa? Jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita tetap diingatkan. Maka paling ipa somal-somal membaca firman Tuhan, direnungkan, dilakukan. Supaya hal nabi-nabi palsu, penyesalan palsu jangan muncul dari hati kita tanpa kita sadari. Kita lihat tadi ada katanya akan berperang antara ini dengan itu, antara kerajaan dengan kerajaan, ya perselisihan antara bangsa dengan bangsa. Saya pikirkan kembali, oh iya ya, memang ini kali zaman akhir ini bisa kita lihat kehidupan kita, ya. Ya, Yesus mengatakan lawan melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tapi kita harus mawas diri. Kembali ke kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maknanya, back to your life. Kita harus mau gitu. Kenapa? 2 Timotius 3:16 karena firman Tuhan yang tertulis mengingatkan kita, mengajari kita, menyatakan kesalahan kita. Ada firman Tuhan, kerajaan melawan kerajaan. Alah, ku tarik sama diriku. Saya termasuk nggak di sini ya? Berperang. Artinya, peperangan sekarang ini bukan lagi antar senjata dengan senjata. Iya, jelas. Masalah penyakit pun, sumber penyakit pun sudah perang di dunia ini. Termasuk COVID, masih tanda tanya. Saya latar belakang Benis. Saya ikutin terus. Makanya sering saya katakan, jangan dibaca-baca deh. Nakut-nakutin kita. Kenapa? Ya karena memang banyak kepentingan. Inilah kan perang, jadi bukan senjata lagi. Ya, bukan perang bom lagi. Bukan perang penyakit lagi. Tapi yang paling berbahaya, perang apa Bapak Ibu? Pasti sudah tahu. Yang pemuda. Ada nggak tahu perang apa sekarang? Ya? Sosial media. Saling mengejek lah, saling menjelekkan lah, saling inilah. Coba, pernah nggak kita bayangkan itu? Ya, bersaudara pun jadi perang. Ya, grup dari, ya macam-macam lah. Ya, melalui Facebook lah, melalui WA lah, melalui SMS lah, melalui Instagram lah, melalui apa lagi, nggak tahu ya saya ngomongin entah apa-apa. Firman Tuhan mengatakan, akan terjadi perang. Ya, kenyataan. Maka saya bilang, Tuhan, diingatkan kami kembali. Coba, segalanya akan terjadi. Kemajuan teknologi. Jadi Tuhan tidak hanya mengatakan demikian, aduh ngeri banget. Tapi ingat, kembali kepada Roma 8 ayat 39. Kalau Allah teman saya, siapa lagi lawan saya? Tidak ada. Itu harus kita pegang. Ya. Kenapa? Karena kita ada orang-orang pemenang. Roma 8:37. Langga dong be habiarat tabe. Jadi dalam hal ini ingin kita ingatkan lagi seperti apa yang terbaca sana. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seterusnya lagi. Ya. Kita ini ada pilihannya. Apa kita takutkan lagi sih? Kita imani. Ya, keyakinan iman kita harus aku imani. Yesus di dalam diriku. Yesuslah yang bekerja dalam hidupku. Inilah yang harus kita siapkan dalam diri kita. Langadong habi Arabe.
Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini, sekecil apapun dalam masalah-masalah kehidupan kita, jangan ada lagi terjadi. Khususnya di dalam diri kita dan keluarga. Supaya jangan dikatakan terjadi perang. Bayanginlah kalau perang dalam keluarga. Lang marsihat habang marade alani WA. Ya, tidak ngomongan lagi bersaudara gara-gara harta warisan. Banyak lagi susah saya ngomongin. Kenapa? Ini kenyataan yang kita dengar. Ya, gara-gara pembagian jabar. Lang marsi, ya, ini yang kita perang tadi itu di akhir-akhir zaman akan muncul semua. Maka saya bilang, perang dari hati kita yang paling kadang-kadang kita melupakannya. Yang mudah-mudahan firman hari ini, dengan kekuatan bersama Tuhan, kita orang-orang pemenang, tidak ada lagi yang harus kita takutkan. Kita yakinan iman kita bahwa Yesuslah satu-satunya yang hidup di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan kehendaknya. El Shaddai, kita tidak akan takut. Karena Dia adalah segala-galanya. Ya, karena Dialah kehidupan kita. Kalau kita baca Mazmur 139, kita ini adalah orang-orang yang dianugerahkan kedahsyatan, keajaiban. Saya bisa berdiri di sini karena Tuhan Allah dahsyat. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia Dia besar, El Shaddai, mulia, oh El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku.
semangat, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar.